Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syarli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua pada hari ini sehingga kita dapat melaksanakan praktek ceramah. Gimana sih? Kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syarli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syarli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan praktik ceramah tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang indah ini perkenalkanlah saya Anidia Trimayesta dari kelas 11A ingin menyampaikan ceramah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah. Apa itu syukur? Salah gak sih? Salah ya Allah. Iya kan, kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa mawala. Rabbi syarli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan praktek ceramah tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang indah ini perkenalkanlah saya Nidia Trimayesta dari kelas 11A akan menyampaikan ceramah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Syukur adalah berterima kasih dan memuji Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun tidak langsung, atas karunia atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengungkapan rasa syukur meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, mengakui nikmat dalam batin. Artinya kita meyakini bahwa apa saja yang kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Yang kedua adalah membicarakan secara lahir atau lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan
menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Ada semuanya. Hari ini sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syarli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan praktik ceramah tanpa ada halangan suatu apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syarli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan praktik ceramah tanpa ada halangan suatu apapun. Kayaknya aku butuh bantuan kamu deh. Aku capek serius, aku capek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi syarli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan praktik ceramah tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang indah ini perkenalkanlah saya Anida Trimayesta dari kelas 11A akan menyampaikan ceramah yang berjudul Mensyukuri Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, sementara kita yang diciptakannya adalah kecil. Kita hina dan tak punya daya dan kekuatan sedikit pun, kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syukur? Syukur adalah berterima kasih dan memuji Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, baik secara langsung maupun tidak langsung atas karunia atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pengungkapan rasa syukur meliputi 3 hal, yaitu yang pertama, mengakui nikmat dalam batin. Artinya, kita meyakini bahwa apa saja yang telah kita rasakan, baik yang berbentuk jasmani maupun rohani. Yang kedua adalah membicarakan secara lahir atau lisan, yang artinya kita senantiasa mengingat dan menyebut-nyebut kemurahan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ad-Duha ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya. Yang ketiga adalah menjadikan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor pertama dan yang kedua belum mencapai nilai hakiki apabila faktor yang ketiga ini dapat direalisasikan. Dan hanya orang-orang yang berimanlah yang bisa bersyukur dengan sebaik-baiknya. Mereka yang tahu hakikat syukur sebenarnya.
Kalau kita lihat dan perhatikan di sekitar kita, betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dikaruniakan kepada hamba-hambanya. Dari nikmat hidup, sarana prasarana penunjang, sampai nikmat yang terbesar yaitu nikmat iman dan Islam. Dan kaulah enggak apa. Lanjut. Sumpah? Ya lanjut. Dan nyampe mana? Sini. Coba nyampe mana? Dan kalaulah kita hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kita tak akan mampu menghitungnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kamu tak akan dapat menghitungnya. Hadirin yang berbahagia, untuk mendorong para hambanya agar senantiasa bersyukur, Allah menjanjikan akan menambah dengan tambahan yang berlipat ganda, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang pedih bagi mereka yang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat Ibrahim ayat 7 yang memiliki arti, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi bunuh diri. Melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Karena di balik kesusahan atau musibah yang menimpa, tersimpan segudang hikmah kebaikan. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Tak ada gading yang tak retak,